Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya mau membuat mendoan tempe ya. Jadi saya pengen coba ya, biasanya saya bikin gorengan tempe aja ya, jadi digoreng sampai kering. Nah ini kalau mendoan berarti kan setengah matang ya tepungnya gitu, jadi kita gorengnya tidak sampai kering ya. Dan saya mau percobaan nih, yang pertama ya, saya eksperimen karena sebelumnya belum pernah bikin ya. Nah, ini tempenya juga sebetulnya sedikit ya, tinggal sepotong gitu, tapi nggak apa-apalah karena kita bikin ini juga nggak banyak ya. Takutnya anak-anak pengen gorengan yang kering ya, jadi ini sebagian saja saya bikin untuk mendoan ya. Dan ini adonannya juga, tepungnya juga memang saya bikin sedikit ya, paling saya bikin untuk 4 biji saja ya, atau 5 biji gitu. Ini mulai kita adon ya si tepungnya, dan pesertanya hanya daun bawang saja ya, dan saya pakaikan kaldu ayam bubuk dan merica saja ya. Setelah diadon semua bumbu masuk, nanti tempenya juga masuk ya. Kita mulai goreng-goreng ya. Ini minyaknya udah saya panaskan juga dengan api kecil ya, supaya tidak gosong nantinya ya. Karena memang yang kita inginkan kan tekstur tepungnya masih basah ya. Nah ini si daun bawangnya udah masuk ya. Nah ini kaldu ayam bubuk sama merica juga kita tambahkan. Nah, kalau sudah tercampur rata, langsung saja kita goreng ya tempenya. Nah, mohon maaf teman-teman ya, ini suaranya serak-serak basah ya. Jadi dulu lah dari musim hujan ke musim kemarau ya. Kalau pergantian musim kena batuk juga ya, dan ini juga udah mulai ada hujan ya dari kemarau. Ya ternyata alhamdulillah ya kena juga ya, tapi alhamdulillah dengan tidak pilek ya, ini cuman batuk saja ya. Tapi lumayan ya suara, jadi serak-serak seperti ini ya. Kadang-kadang kalau pagi bangun tidur malah gak ada suaranya ya. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Nah ini mulai ya kita goreng nih yang pertama ya. Jadi pinggirnya kita kasih tepung-tepung juga ya, supaya agak besar gitu ya. Kan kalau mendoan itu biasanya lebar ya, karena dari tempenya juga sebetulnya beda ya. Kalau di Jawa kan ada yang satu-satu ya, diwadahin pakai daun pisang itu dia selembar gitu, jadi langsung pakai satuan gitu ya. Nah kalau ini kita kan tempenya tempe biasa ya, tempe panjang, kita potongin saja ya. Dan kalau pengen bentuknya agak besar ya, tepungnya aja ya kita tambahin di pinggir-pinggirnya ya. Nah ini sebentar aja kita langsung balik ya, jadi ya sesuai yang kita inginkan ya. Ini tingkat kekeringan tepungnya, nah sampai segini aja ya. Nah sekarang lanjut ya tempe yang kedua ya, kita bikin lagi mendoannya yang kedua ya. Nah ini buat tempenya dan pinggir-pinggirnya seperti tadi ya, saya tambahkan juga tepungnya ya, jadi bentuknya memang agak lebar ya, agak bulat. Nah biasanya kalau selera orang beda-beda ya teman-teman.
Dan kadang ada yang bilang kalau mendoan itu masih ada bau tepungnya katanya ya, tepung nggak mateng katanya. Ya selera orang ya gitu. Karena kalau saya bau tepung suka gitu ya, tepung yang kering juga crispy suka gitu ya. Jadi saya mah serba dimakan semuanya gitu ya. Nah kalau yang nggak suka ya mungkin seperti anak saya nih yang satu ya, tidak suka yang basah kayak gini ya tepungnya. Jadi nantinya makanya saya sisain ya tempenya, jadi saya bikin yang kering saja. Nah, jadi begitu, karena memang selera orang beda-beda ya, dalam satu keluarga juga berbagai macam selera ya. Nah ini alhamdulillah udah dapat 2 ya. Sekarang kita lanjut lagi nih, kita potong dulu tempenya. Tempenya memang kita potongnya harus tipis ya, supaya karena memang ini nggak kering ya, jadi kalau terlalu tebal nanti terasa banget ya di tempenya. Kalau tipis kan agak jadi sesuai ya, berimbang dengan pinggirannya, dengan tepungnya yang memang tidak kering ya. Ini kita potong lagi ya untuk persediaan nanti. Dan sekarang ini yang ketiga udah bisa kita balik ya, tuh udah pas banget. Tinggal nunggu lapisan yang bawahnya ya. Nah udah dapat 3 ya mendoannya. Sekarang kita goreng yang keempat ya. Untuk adonan yang ini pas banget ya, tepungnya juga habis ya. Jadi nanti kalau kita mau bikin gorengan yang kering, kita bikin lagi adonannya. Ini kita udah bisa balik ya, tuh alhamdulillah ya, gampang ya. Dengan si wajan ini ya, saya punya wajan ini ya, wajan anti lengket ini, mau dibikin apa aja alhamdulillah ya. Mau dibikin sayur gitu, mau bikin sayur, mau bikin gorengan, mau bikin kolak-kolak yang manis-manis juga kadang-kadang saya pakai semuanya di sini ya. Ini memang bener-bener ya anti lengketnya. Dan saya punya yang satu lagi ya, tidak seperti ini ya, agak beda gitu. Nah ini sudah jadi ya semuanya nih, dapat 4 mendoan ya, alhamdulillah ya. Sekarang lanjut yang kedua ya, karena ini saya punya duren ya, alhamdulillah karena dikasih sama saudara ya. Tapi durennya memang karena bentuknya tidak bulat ya, jadi dalamnya cuman sedikit ya, ini cuman ada 4 biji ternyata ya. Dan tanggung ya kalau kita makan langsung gitu, kita di rumah kan ada 4 orang, masa iya makan satu-satu gitu ya. Jadi saya modif ya, mau dibikin kolak aja ya, supaya ada kuah-kuahnya gitu ya. Nah ini untuk gula arennya ya, ini karena dari kulkas ya, jadi sangat keras ya. Ini saya potongnya juga dengan tenaga ekstra ya. Memang bagus kan biar awet ya. Kalau gula aren itu nggak ada bau-bau, kalau kata orang Sunda bau senguk gitu ya. Biasanya kalau pakai gula kelapa suka ada baunya dikit ya gitu. Ini saya pakai gula aren dan ini langsung saya masukin ya. Karena airnya sudah agak mendidih ya, udah ada berbes-berbes gitu ya. Nah ini langsung si durennya juga masuk ya. Nah ini durennya sebetulnya agak gede ya, cuman karena bentuknya petot gitu ya, tidak bulat, jadi nggak ada isinya gitu. Nah ini kita bikin kolak aja nih, jadi nanti kita taruh di kulkas, ini wangi banget ya.
lumayan buat aromaterapi ya. Biasanya kulkas itu kan ada bau-bau gimana gitu ya dari lauk-lauk, walaupun kita tutup juga tetap aja suka ada aroma nggak enak. Kalau ada durian kayak gini ya yang aromanya sedap, lumayan ya buat aromaterapi. Nah ini sampai mendidih ya, tidak terlalu lama kita masaknya supaya si duriannya juga nggak hancur ya, belum lepas dari kulitnya. Nanti kalau sudah mendidih kita tambahkan santan ya, sedikit saja, dan kita aduk-aduk supaya tidak pecah santannya ya. Dan kalau santannya udah bagus ya, tidak pecah, udah menyatu sama si kuah kolaknya ya dengan kuah gula arennya, nanti langsung saja kita angkat ya. Ini kita tunggu sampai air kolaknya mendidih ya. Jadi gula arennya juga hancur semuanya ya, larut gitu. Ini kita aduk-aduk ya supaya tidak ada grenjel-grenjel. Jadi si air kolaknya, air gula arennya juga bersatu ya dengan si duriannya ya. Nah ini kita tambahkan santan ya, dan kita aduk-aduk terus ya supaya bagus ya kuahnya, tidak pecah ya. Nah alhamdulillah sudah matang ya kolak duriannya ya. Ini udah wangi banget tuh. Jadi air duriannya sudah, air gulanya sudah larut semua ya, santannya juga bagus ya, tidak pecah, dan si duriannya tidak hancur ya. Nah, alhamdulillah ya sudah jadi teman-teman. Sekian dulu video dari saya, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Makasih untuk teman-teman yang udah simak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.